Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, selamat bertemu kembali di persekutuan pada hari Jumat. Karena suasana masih dalam pandemi, persekutuan ini masih kita lakukan secara online. Tapi kita tahu bahwa itu tidak mengurangi makna persekutuan pada sore hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan pada sore hari ini, mari kita saat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke persekutuan. Sebelum kita mulai, kita akan memuji nama Tuhan dengan KJ dari nomor 33, nomor 1 sampai 2. Ya Tuhan tiap jam. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapuslah dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami kembali menghadap padamu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami Engkau telah mempersekutukan kami pada malam hari ini. Di dalam suasana pandemi, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama bersatu di dalam persekutuan doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga dapat berjalan lancar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang saat ini membawakan pelayanan dan juga membawakan firman-Mu, kiranya Engkau sertai dan Engkau urapi sehingga apa yang keluar dari setiap tindakannya adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkati kami juga, warga GKJ Logosari yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi yang kurang begitu menguntungkan. Berikan jalan keluar dan juga sertai mereka sehingga mereka selalu beriman dan tetap teguh dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dengan KJ nomor 25 ayat 1, 3, dan 4. Ya Allahku di cahayamu. Allahku
di cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jangan ku katakan. Amin ya, di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darahnya yang mulia menghapus aib jiwaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan diambilkan dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Perikop ini berjudul Yesus disalibkan. Setiap orang dapat melakukan kesalahan melalui tutur kata maupun perbuatan serta niatnya. Kesalahan bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Kesadaran diri bahwa manusia dapat melakukan kesalahan merupakan jalan baik untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Tanpa kesadaran itu, maka seseorang terjatuh pada kesombongan diri. Akibatnya, hidup tetap berada di jalan yang salah. Pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik dan benar, dan beliau disamakan atau disetarakan dengan penjahat. Seorang penjahat yang disalibkan di sebelah kanannya dan seorang lagi disalibkan di sebelah kirinya. Dengan keberadaan Tuhan pada saat itu banyak orang yang mengejek dia melalui ucapan-ucapan yang merendahkan. Bahkan setiap tatapan dan ejekan khalayak ramai saat itu penuh dengan penghakiman-penghakiman untuk menunjukkan bahwa Yesus seolah-olah penuh dengan kesalahan. Ucapan yang merendahkan Yesus ini tidak hanya disampaikan oleh khalayak ramai atau oleh masyarakat sekitar, tetapi juga oleh salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Salah seorang penjahat di sebelah kanannya berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ucapan itu menunjukkan tidak adanya kesadaran diri atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Ia tetap keras kepala, hukuman tidak membuatnya jera. Di tengah hukumannya, penjahat itu masih mencela sesama orang yang dihukum
sekalipun ia tahu bahwa Yesus bukanlah orang yang bersalah. Namun pengetahuannya itu tidak membuatnya mawas diri. Dan seorang penjahat lainnya yang disalibkan bersama dengan Yesus bertindak sebaliknya. Ia sadar bahwa hidupnya telah dijalani dengan kejahatan. Akibat dari kejahatannya itu, ia merasa pantas mendapatkan hukuman. Kesadaran orang itu membuat dia membuka diri untuk melihat Yesus. Bisa jadi selama melakukan tindakan-tindakan jahat, ia mendengar tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Atas dasar itulah ia memohon kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Berharap agar Yesus mengingat merupakan sebuah kerinduan, supaya rengkuhan kasih Allah menjadi pembawa harapan baru. Orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena itu di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasih Tuhan Yesus. Kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan. Ucapan tobat orang itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, seperti yang tertulis pada kitab Lukas 23 ayat yang ke-43. Tuhan Yesus meyakinkan orang itu bahwa pertobatannya mendatangkan pemulihan serta pengharapan. Kemanusiaannya dipulihkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga dia bersama Yesus di Taman Firdaus. Avensius Rossis menyebut bahwa kata Firdaus berasal dari kata pemahaman orang Yahudi atau Yudaisme. Kata Firdaus itu terkait dengan surga dan juga dengan masa depan ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Yesus ketika ia menggunakan kata Firdaus pada bagian ini. Perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita bahwa dalam Dia keselamatan itu nyata adanya. Di sisi lain, perkataan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa hidup dengan rendah hati, dan kerendahan hati ini diwujudkan melalui kesediaan kita untuk mawas diri, menghindarkan diri dari keinginan merasa paling baik dan paling benar. Ketika melakukan kesalahan, segeralah datang pada Tuhan seraya memohon ampunannya. Tidak ada lagi kata terlambat untuk bertobat dan memohon belas kasihan Tuhan. Demikian tadi renungan pada malam hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya, amin. Kita akan sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyikan NKB nomor 83, bait pertama dan kedua. Nun di bukit yang jauh. Yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
dunia gelap, disalib karena musuh dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Mari kita bersatu hati untuk memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, dengan tak henti-hentinya kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kami melalui orang-orang di sekeliling kami, dan kami tahu Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, ajar kami untuk selalu sadar bahwa kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kekurangan dan dosa. Ajar kami untuk selalu bertobat, untuk memohon bimbingan-Mu, untuk seturut dengan kehendak-Mu. Terkhusus di masa saat ini yang mungkin kami rasakan begitu berat. Kami sebagai orang tua, mungkin kami sebagai anak, mungkin kami juga sebagai teman-teman yang merasakan bahwa di kehidupan saat ini membuat kami putus asa. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan penuh dengan pengharapan. Biarlah kami hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengharapan yang boleh kami percayakan kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persekutuan saat ini. Biarlah ini membuat kami semakin erat, walaupun kami tidak bertemu, walaupun kami tidak bertemu secara langsung, maupun kami berbincang-bincang secara langsung, tetapi kami disatukan oleh kasih setiamu, dan kami diikat oleh kasih setiamu. Apapun keadaan kami saat ini, biarlah itu membawa sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna kami haturkan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini dengan menyanyikan NKB nomor 83 kembali, bait yang ketiga dan keempat, Nun di Bukit yang Jauh. Indahlah bagiku salib hina kecil, berlumuran darahnya kudus, hilangkan dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun
tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan